kadang kalian juga kan belajar sendiri itu tidak termotivasi gitu ya. Tapi kalau coba kalian janjian sama teman kalian atau Zoom gitu ya. Kalau berdua itu Zoom-nya kan unlimited ya, boleh gitu. Jadi sambil mengerjakan soal, kalian bareng teman kalian bisa saling menguatkan ya, saling menyemangati ya. Ya meskipun memang suasananya ya harus daring ya. Ya saya harapkan kalian bisa ya menggunakan teknologi, jadi mungkin lebih dekat dengan teknologi ya. Dekat dengan teknologi sehingga bisa tetap nanti semangat dalam belajar ya. Oke, kita menyapa dulu ya satu dengan lain. Ini mumpung awal perkuliahan supaya saling kenal gitu ya. Ini berapa orang ya kalian ini? Angkatan 2020. Ada 30, 40? 40-an ya mungkin ya. Pada saling kenal enggak ini? Sekitar 36 ya, oke. Ya 36 nggak banyak ya. Ya mudah-mudahan saling kenal ya. Oke. Ya apa ya? Kalian boleh kenalkan ya nama kalian, kemudian asal kalian apa, dari mana ya. Lalu apa? Posisi sekarang di mana ya? Lalu harapan kalian apa ya? Harapan kalian masuk teknik kimia kemudian setelah lulus itu apa? Mau apa ya? Mungkin ada yang sudah punya cita-cita. Itu bagus ya kalau sudah punya cita-cita sehingga kalian termotivasi dalam belajar kalian ya. Mumpung kalian masih semester awal. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Saya S1-nya dari Bandung ya, saya asli orang Bandung jadi bukan orang Surabaya. Jadi mungkin logatnya nggak kayak logat Jawa Timur ya. Jadi kalau apa sulit dipahami itu karena logatnya dari Jawa Barat, dari Bandung. Bandung, ITB, lalu S2 di Jerman, S3 di Jerman. Ya. Lalu bergabung dengan Ubaya di tahun 2012. Ya, jadi sudah hampir 8 tahun, 9 tahun. Lalu saya mengampu mata kuliah dasar ini ya, NMI 1 dan NMI 2. Selanjutnya di tingkat atas itu saya lebih banyak di peminatan pangan, ya mata kuliah peminatan pangan. Jadi bagi kalian yang nanti tertarik masuk ke bidang peminatan pangan, nah itu saya lebih banyak incar di situ ya. Jadi mungkin kalian nanti ini ya, suaranya kurang jelas. Koneksinya putus-putus atau suaranya aja nggak jelas? Coba saya pakai ini ya, handphone. Lebih jelas nggak? Ya, tes. Ya, ya. Ya, tadi sedikit perkenalan dari saya aja ya. Ya. Jadi saya lebih banyak tadi mengampu di mata kuliah peminatan pangan di semester atasnya. Jadi mulai semester 5 ya, 5, 6, 7, 8 kalian ada kuliah yang 3 peminatan ya. Jadi saya lebih banyak di pangan. Kalian yang mau mengambil pangan, saya lebih banyak ya di kuliah semester atas. Ya, peminatan dimulai semester 2 ini ya, kalian bisa memilih apakah kalian mau masuk ke peminatan umum atau peminatan teknik lingkungan atau peminatan teknologi pangan ya. Kami cuma punya pembeda 15 SKS ya. Ya, kemudian sekarang juga kalian tahu ya sudah ada kurikulum terkait
Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, kampus Merdeka, dimana kalian ini lebih bebas gitu ya. Kalian bisa mengambil mata kuliah di jurusan lain ya, di jurusan lain bayar. Jadi mungkin kalian tertarik belajar marketing ya, belajar apa lagi? Belajar manajemen ya, itu bisa ngambil di jurusan lain. Berapa SKS juga untuk mengenrich kalian. Atau bagi kalian yang mau magang atau kerja praktek ya, atau bahkan ada yang mau punya pengalaman jadi relawan ya. Sekarang ini kan ada banyak bencana, kemudian ada pandemi ya, kalian mau jadi relawan nih ya, relawan COVID atau relawan apa itu boleh ya. Tapi mulai semester 5 ya, jadi silakan dipikir-pikir. Mulai semester 5, 6 itu bisa kalian mengambil magang sebanyak 20 SKS ya, 20 SKS nanti magang di tempat lain tapi nanti disetarakan 20 SKS ya. 20 SKS nanti disetarakan, nah ini biasanya dengan mata kuliah pilihan ya. Jadi mata kuliah peminatannya nanti disetarakan dengan kebiasaan kalian di luar kampus. Ya, mudah-mudahan pandeminya berakhir, jadi kalian bisa bisa aktif di luar gitu ya, bagi yang senang misalnya ke lapangan ya, kuliah kerja nyata atau ke pulau lain ya, jadi relawan, mengajar di desa-desa itu bisa. Ya. Jadi kesempatannya terbuka bebas. Oke, itu sedikit dari saya. Silakan dari kalian ya, saya mau perkenalan dari siapa? Dari Clarissa boleh? Halo, perkenalkan namaku Clarissa. Asalnya dari Jakarta, tapi sekarang udah berdomisili di Surabaya. Suaranya nggak jelas apa? Ya, suaranya nggak jelas ya. Suara gak jelas ya, Bu? Kresek-kresek ya. Aduh, ini kalau daring gini ya kendalanya ya. Sudah kurang jelas ya. Clarissa asli mana? Asli Jakarta. Oh, Tapi Jakarta sekarang ya. sudah domisili di Surabaya, Iya iya. ya, sekarang posisi di Jakarta. Di Surabaya sudah Oh, pindah. Surabaya. Oke ya, makasih. Lanjut. Makasih, Bu. Gina. Halo, nama saya Gina Putri, biasa dipanggil Nggak Gina. keluar ya suaranya. Oh, nggak keluar. Nama saya Gina Putri, asal Surabaya, sekarang tinggalnya di Surabaya juga. Terima kasih. Oh ya, makasih. Kurang jelas ya. Teman-teman jelas kan? Jelas, Bu. Aduh, ini koneksi saya. Oh, kalian jelas ya? Oh, mungkin ini ya koneksi saya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Siapa? Yang penting kalian bisa kenal ya yang lain. Lagina siapa nih? Ricky atau apa nih? 20.011. Ibunya manggil saya kah? 011. Ya. Oh iya. Baik. Perkenalkan teman-teman dan Ibu, nama saya Rickson. Sekarang saya di Banyuwangi, asli Banyuwangi memang. Lalu harapan saya bisa lancarlah di teknik kimia. Oke ya, makasih. Ya, lanjut. Anderson. Oke, nama saya Anderson, asal Surabaya, domisili Surabaya. Harapannya
lancar di teknik kimia. Ya, makasih. Ini saya nggak pakai headset ya, karena headsetnya kalau jadi nggak dengar suara kalian. Oke, lanjut ya. Siapa? Min. Belum di-unmute ya? Ya, silakan. Min. Oh, aku tahu, Bu. Kevin tahu, Bu. Oh, ke bawah ini ya. Saya Ervin. Saya Kak Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Irvin, asal Surabaya, sekarang berdomisili di Waru Sidoarjo. Ya, itu ya. Harapan saya mungkin ya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan ya. ya, oke. Terima kasih. Lanjut, siapa? Rio ya. Rio Virgo, angkatan berapa? 20. Bu. Ya, Ya. Ini maaf saya tadi habis toilet. Ini kenalannya isinya apa aja Bu ya? ya, nama asli, kemudian domisili di mana, sekarang harapannya apa? Oh ya, nama saya Rio Virgo Valentino, angkatan 2016. Untuk saat ini saya domisili di Lamongan. Cuma sebentar lagi akan kembali ke domisili Surabaya karena penelitian. Harapannya adalah untuk memperbaiki nilai NME karena menurut saya NME ini cukup penting dan inti di teknik kimia. Jadi harapannya untuk mendapatkan nilai lebih supaya menunjang kemampuan dalam neraca masak saya. Ya, terima kasih. Andres, ada Andres, ini angkatan 12. Ya, Pak Ya, Andres. kenalkan nama saya Andreas Budianto. Saya berdomisili di Surabaya. Harapan saya adalah bisa lulus NMI karena saya mengulang karena NMI sangat dipakai terutama dalam kerja praktek dan dalam kerja di pabrik. Dan terima kasih. Ya, makasih. Lanjut, ini siapa ya? 034. 20034. Christian. Ya, selamat pagi Bu. Nama saya Oh iya. Carlos Prasetya. Saya berdomisili sekarang di Surabaya. Asalnya juga dari Surabaya. Harapan saya dari angkatan 2020. Harapan saya di teknik kimia ini bisa lulus dengan lancar dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Lanjut 20009. Halo Bu, perkenalkan nama saya Richard dari angkatan 2020. Saya sekarang sedang berdomisili di Surabaya, ya karena asal saya juga dari Surabaya. Kemudian harapan saya selama perkuliahan di teknik kimia itu saya bisa semakin jatuh cinta dengan teknik kimia. Sekian. Ya, mudah-mudahan. Ini udah jatuh cinta belum? Ya, dikit Bu, Semoga dikit Bu. cintanya ya, terus membara ya sampai selesai. Teknik kimia ini keren kok ya. Jadi belajar semua sains. Kalau kalian suka sains, cuma di teknik kimia ya, kalian belajar matematika, apalagi kimia ya, kemudian biologi, material, sampai manajemen pun kalian dapat ya, manajemen kompetensi ya. Ini ya cukup hard ya, hard. Nanti yang lebih softnya kalian ambil di apa? Di sini nggak ada bahasanya.
adanya psikologi, ekonomi ya, jadi kalian perkaya ya dengan yang atau ya tadi kalian boleh mengambil tadi magang atau apa lebih mengasah life skill kalian. Kadang-kadang kita yang di teknik ini terlalu dominan menggunakan otak kiri ya, terlalu hard science gitu ya. Sekarang juga diperlukan skill untuk berinteraksi dengan orang ya, skill itu lebih baik. Oke, terima kasih. Lanjut, Adi Surya. Halo, Ya. perkenalkan saya Adi Surya. Saya angkatan 2018. Harapan saya pulang NM ini biar lebih bagus lagi nilainya di NM 1 ini. Terima kasih. Ya, makasih. Anas? Anas ada? Anas ini angkatan 16 ya? Koneksinya enggak? Iya, perkenalkan saya. Halo? Ya, halo, ya. Oh ya, masuk ya? Masuk ya, Bu ya? Masuk. Ya, jadi perkenalkan nama saya Anas. Ya, saya angkatan 15 mengulang NME 1 karena NME 1 menurut saya sangat berguna untuk kedepannya dalam teknik kimia ini. Ya, cukup sekian itu aja. Ya, makasih. Juan Samanta. Iya, nama saya Joanna. Saya angkatan 16. Menurut saya NME ini cukup penting ya untuk kedepannya di pekerjaan pabrik dan lain sebagainya. Ya, makasih. Priscilla. Ya, nama saya Priscilla. Saya angkatan 18. Harapan saya supaya memperbaiki nilai di semester 2. Ya, makasih. Victor, ada? Ya, selamat pagi, Bu. Ya. Ya, nama saya Videonya Victor. kamu. Oh ya, Video. bentar kamera. Oke. Oke, nama saya Victor. Saya berdomisili di Surabaya. Saya angkatan 17. Saya mengulang NME karena menurut saya NME ini sangat penting untuk tugas akhir saya. Itu saja, Bu. Ya, makasih. Kevinnya banyak ya? Ini Kevin saja. Kevin off? Oh, Kevinnya banyak. Ya, Kevin Chandra. Oke. Nggak tahu, di sini ada 3 Kevin ya? Kevin Chandra, ya silakan Kevin Chandra dulu. Ya, makasih. Kevin Lauren. Ya, nama saya Kevin Lauren, saya angkatan 20. Saya sekarang tinggal di Surabaya, asal Surabaya juga. Harapannya supaya lancar aja sih kuliahnya. Ya. Oke, ya, makasih. Jessica Angeli. Perkenalkan, nama saya Jessica Angeli, biasa dipanggil Jessica, dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Asal saya dari Surabaya. Harapan saya
lulus teknik kimia dengan nilai memuaskan. Terima kasih. Ya, makasih. 20006. Siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Florencia Violin. Saya asal Malang. Sekarang saya lagi di Sidoarjo. Harapan saya kuliahnya lancar. Terima kasih. Ya, makasih. Sama, saya juga domisili Sidoarjo ya. Kasih. Lanjut, 20032. Perkenalkan. Maria. Iya, halo. Ya, halo. Iya. Perkenalkan, nama saya Maria Novianti, bisa dipanggil Maria. Saya tinggal di Sidoarjo. Terima kasih. Terima kasih. Next, Austin. Halo, perkenalkan, nama saya Austin, asal Pontianak, sekarang berdomisili di Pontianak juga. Harapannya dapat memahami materinya dengan baik. Ya, oke. Koneksinya nggak ada gangguan ya? Bagus ya? Ya, sip. Oke, lanjut. Ayu Kusuma. Halo, nama saya Ayu Kusuma Setiawan. Bisa dipanggil Ayu dari Kudus. Harapan saya mengikuti perkuliahan Tekim dengan baik dan mendapat nilai yang baik juga. Ya, terima kasih. Kemudian 048. Ya, siapa ini? 20048. Perkenalkan, nama saya Kresna Satria Wacana Yuda dari angkatan 20, asal dari Surabaya, sekarang domisili di Sidoarjo. Terima kasih. Ya, makasih. Alfian Satria. Nama saya Alfian, asal saya Lamongan, saya domisili di Surabaya, kos. Oke, thank you. Next, 20040. Ya, nama saya Anastasia Andrawijaya, biasa dipanggil Anastasia. Asal saya dari Gresik, sekarang domisili juga di Gresik. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, next. Laura. Perkenalkan, nama saya Laura. Asal saya dari Surabaya, domisili saya juga di Surabaya. Harapan saya supaya dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Ya, makasih. Oh, ini berubah ya ininya. 058, 20058. Perkenalkan, nama saya Yonatan Ferdinand Lukas Aipasa, asalnya dari Lombok, sekarang domisili di Lombok. Harapannya bisa kuliahnya berjalan lancar. Terima kasih. Ya, makasih. Lancar ya di Lombok ya. Jangan deket pantai aja ya. Kalau deket pantai katanya nggak ada koneksi. Iya. Harus cari yang bagus, spot yang bagus ya. Tapi bagus nih ya koneksi. Oke, 005. 20005. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Warren. Saya Warren? dari Tekim 2021. Saya berdomisili di Surabaya. Terima kasih. Oke ya, makasih. 013. Ya, halo, perkenalkan nama saya Ricardo Angelio, biasa dipanggil dengan Ricardo. Saya dari angkatan 2020, asal saya dari Surabaya, dan sekarang berdomisili juga di Surabaya. Harapan saya untuk lancar-lancar aja di teknik kimia ini, dan bisa lulus dengan cepat. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, karena saya ya lulusnya tepat waktu aja, jangan cepat ya. Ya, so kalau kalian tadi loh, cari pengalaman lain ya, KKN, magang, ya itu dapat skill yang jauh lebih banyak, skill lebih banyak. Oke, 055. Selamat pagi, Bu. Nama saya Rachel dari 2020. Saya di Surabaya dan berdomisili di Surabaya. Terus harapan saya itu
di teknik kimia semua berjalan lancar dan lulus tepat waktu. Ya, makasih. Next, Clarissa. Masih unmute ya, Clarissa? Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Clarissa Indrayani. Saya dari Teknik Kimia Angkatan 20. Domisili saya di Surabaya. Harapan saya selama perkuliahan Teknik Kimia ini semoga bisa mendapat banyak teman dan lancar-lancar aja kuliahnya. Makasih. Ya, makasih. Next, Brin 2007. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Brinanda Dwi Caksono. Saya sekarang tinggal di Sidoarjo. Harapan saya selama berkuliah di Tekim ini dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Ya, makasih. Next, Farhan. Perkenalkan, nama saya Farhan, asli Sidoarjo, tinggal di Sidoarjo, angkatan 2020. Terima kasih. Ya, makasih. Oh, ini tampilannya berubah semua lagi ya. Ini mungkin ada yang masuk ya, jadi berubah. Siapa lagi yang belum nyanyi? Natasha? Natasha Oilek. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Natasha Oilex, berasal dari Palu dan sekarang berdomisili di Palu. Harapan saya semoga kuliahnya lancar. Terima kasih. Oke, ya, makasih. Siapa lagi nih? Ini tampilannya berubah semua ya. Oke, angkatan baru dulu aja ya. Angkatan baru yang belum memperkenalkan diri, silakan. Siapa lagi? Karena kalian perlu mengenal satu dengan lain ya, dengan teman-teman kalian. Harapannya tadi kalau cuma 36, ya harusnya saya harapkan kalian bisa kompak gitu ya, 36. Kalau bisa nanti sampai angkatan sampai selesai itu bisa bareng-bareng semua kan ya. Halo Bu, saya mau perkenalan. Ya. Halo, nama saya Alisa dari Tekim 2020. Asalnya dari Surabaya, domisili di Surabaya. Harapan saya di teknik kimia agar bisa lulus tepat waktu dan nilai bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa lagi ya? Angkatan 20. Ella? Saya belum. Ya, Mikael. Ya. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Mikael Stefano Handikdo. Saya dari angkatan 20. Saya dari Tangerang dan sekarang juga berdomisili di Tangerang. Harapan saya adalah saya bisa lulus mata kuliah ini dengan nilai yang memuaskan. Nah, itu aja. Ya, makasih. Tangerang ini ya, jauh ya. Banyak pabrik ya di sana ya. Iya. Kalau lulus tekniknya bisa ini bergabung di sana. Teman-teman yang lain boleh ke Tangerang ya sambil kunjungan pabrik. Jadi kita juga punya studi ekskursi gitu ya. Nanti diusulkan aja ke panitia studi ekskursi untuk ke Tangerang itu. Tangerang sekitarnya. Tangerang Bekasi itu ya. Pabrik semua itu ya. Hey, thank you. Next siapa lagi ya? Halo Bu. Ya, Alfian. Ya, halo semua. Nama saya Alfian Dwi Wahyudi. Bisa dipanggil Ian. Saya asal Surabaya, cuman lagi di Sidoarjo. Soalnya Surabaya panas. Untuk apa tadi? Ya, pokoknya saya pengen lulus di teknik kimia tepat waktu dan semoga di kuliah ini saya dapat pacar. Ya, mudah-mudahan bisa ini ya, offline ya, jadi bisa PDKT-nya lebih enak gitu ya. Jauh-jauhan gimana gitu ya. Ya, boleh, bagus. Jadi nggak cuma belajar toh ya, kalian juga sosialisasi syukur-syukur dapat jodoh gitu ya. Oke. Thank you.
Next, siapa lagi ya? Ibu. Anjeli. Iya. Ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Angelita Rusli, saya asal Surabaya dan sekarang tinggal di Surabaya. Harapannya agar dapat menjalani teknik kimia ini dengan lancar. Ya, oke, thank you. Oke, next. Next, siapa lagi? Udah kenal semua kalian antara teman-temannya? Ini katanya kemarin kalian MOB-nya juga kan daring gitu ya? Jadi cuma kenalnya ya gini aja ya? Cuma lihat wajah so ya? Gak bisa melihat teman kalian secara ini ya, secara fisik gitu ya? Ya oke, mudah-mudahan ini ya kalian apa ya terus semangat ya, lancar kuliahnya sampai selesai ya. Tadi banyak harapan-harapan ya, meskipun kondisinya sekarang nggak mudah ya, pandemi seperti ini, sehingga kalian lebih dituntut untuk mandiri ya, karena kalau daring gini kan kalian yang sendiri yang harus memotivasi diri kalian ya. Ketemu dosen susah, ketemu teman juga lebih susah ya. Terus kalau kalian sendiri tidak termotivasi, itu nanti lama-lama kalian mundur-mundur sendiri ya, karena nggak ada yang bisa menjangkau kalian gitu ya. Jadi harapan saya ya kalian ini ya, menjaga kontak satu dengan lain, saling menyemangati ya, saling menyapa, atau sering-seringlah kalian ini ya video call atau apa ya dengan teman-teman kalian ini, meskipun daring ya. Atau mungkin ada aplikasi apa lagi ya, kalian kan lebih pintar ya, milenial ya, mungkin main game bareng gitu ya, game online atau apa ya, terus bisa video call bareng ya, itu mungkin membantu ya. Nanti kita juga ada kerja kelompok, apa kita bagi-bagi dalam kelompok ya. Harapannya nanti kalian bisa kerjasama juga ya, saling kerjasama dengan kelompok kalian. Untuk asisten dari mata kuliah ini kita ada 2 asisten ya, yang satu Natania Pranoto. Bagi angkatan atas yang pernah mengambil itu asistennya sama ya, yang dahulu juga Natania ya. Jadi untuk angkatan atas nanti akan dihandle oleh Natania ya. Tadi hampir kayaknya bersetengah-setengah, ini ada yang angkatan atas sama angkatan 2020 ya. Untuk yang 2020 akan dipegang nanti oleh Kevin ya, Kevin Hosea. Jadi satu angkatan di atas kalian ya. 2019 Kevin Hosea. Kevin juga aktif di KSM ya. Silakan kalian tanya-tanya ke Kevin ya, gimana cara belajar yang baik ya, yang efektif ya, gimana bisa aktif di KSM gitu ya, tapi sambil kuliah juga bisa lancar gitu ya. Silakan, karena bedanya cuma satu tingkatnya. Silakan konsul ke kakak kelas kalian, mungkin lebih dekat ya, bisa curhat, bisa apa lagi ya, boleh ya. Oke, kelasnya kelas responsi nanti hari Jumat ya. Cuma kebetulan Jumat ini kan ini ya libur ya, libur Imlek ya. Seharusnya di responsi pertama ini kita mau mengadakan pretest. Jadi pretest terkait kompetensi kalian atau kemampuan yang sudah kalian peroleh dari mata kuliah PTP ya. Kita ada pretest 10 soal. Kalau kalian cek di WLS ya, itu kami sudah nge-set di situ pretest, waktu pretest ya. Kemarin kami setnya Jumat, tapi nggak tahu kalau Jumatnya libur ya, sehingga nanti mungkin akan di reschedule nggak tahu kapan. Tapi kalian siap-siap ya pretest ya. Pretest 10 soal MCQ. Nanti mungkin akan dikoordinasi lebih lanjut oleh asisten ya, jadi oleh Natania sama Kevin ya. Ya, oke ya, saya harap kalian sudah familiar dengan ULS ya. Jadi nanti materi kuliah juga akan di-share di sana di ULS, kemudian pengumuman semua ada di ULS.
Kemudian untuk koordinasi nanti khususnya kelas responsi ya, kalian mungkin bisa bergabung dengan grup lain ya. Kalau asisten kayaknya biasanya pakai lain ya, lain grup. Jadi bisa bergabung di grup lain untuk responsi ya. Silakan dipergunakan ya kelas responsi ini untuk bertanya, untuk belajar soal ya. Ya itu dipergunakan. Tadi kan semua juga ini ya, berharap bisa mendapatkan pemahaman dan konsep yang baik ya terkait neraca massa, karena kuliah ini adalah dasar dari semua mata kuliah dan kimia ya. Nah ini kita juga ada kurikulum baru 2020 sehingga kalian ini kalau lulus itu nggak boleh dapat nilai D ya, nggak boleh dapat nilai D. Jadi minimal kalian harus dapat 55 ya kalau mau dapat C ya, 55. Kemudian yaitu ya nggak boleh dapat nilai D. Nanti syukur-syukur ada remedi ya, kalau nggak ada remedi ya kalian harus ngulang lagi ya. Jadi saya harap kalian bisa belajar dengan baik, UTS lulus ya, minimal dijaga 55 ya, nanti supaya UAS-nya nggak berat ya, UAS-nya bisa 55 ke atas ya. Oke ya, itu sedikit. Ini saya coba share ini ya, share RPS ya, bentar. Ya, nah ini ada rencana pembelajaran semester atau RPS ya. Ini saya sudah share juga di ULS ya, kalian bisa baca ya. Jadi kuliah ini apa sih gitu ya, isinya apa aja ya. Khusus untuk semester ini yang mengampu NME 1 itu saya dan Bu Puspita ya. Bu Puspita ini alumni angkatan 2012 ya. Beliau bergabung sebagai dosen tidak tetap ya, dosen luar biasa, dan beliau membantu kita dalam kuliah NME 1 ya, juga nanti termodinamika. Ya, kalian bisa baca ya kira-kira apa di NME ini ya, belajar apa ya. Intinya ya cuma satu ya, belajar menerapkan prinsip hukum kekekalan neraca massa dan juga neraca energi ya. Dan kalian nanti diharapkan bisa menghitung ya, menghitung laju alir massa ya, laju alir mol pada semua sistem-sistem yang melibatkan proses ya, karena teknik kimia ini semua about proses ya. Kita lihat ya. Di sini ada capaian pembelajarannya ya, bisa dibaca. Kemudian ini ada unit-unit pembelajaran spesifik ya. Nah ini, jadi minggu ke-1 itu isinya apa ya. Kemudian apa yang nanti kalian kemampuan apa yang diharapkan kalian miliki ya, di mana gitu ya. Kalian bisa baca ya. Ini semua mengikuti sistematika di buku Felder ya. Di buku Felder di sini. Kemudian ada tugas ini ya, kalian bisa baca. Nah ini ya, referensinya ini Felder and Russo. Sudah punya semua bukunya? Ya, ini wajib ya, wajib punya. Boleh e-book boleh, cuma sulit ya bacanya ya. Saya sarankan kalian punya versi printed, kan lebih enak bacanya kalau printed ya. Kalau kalian baca di komputer itu kadang pusing loh ya, itu kalau lama-lama ya. Dan kalian kan susah coret-coret. Padahal kalau NME ini kalian harusnya baca, kemudian juga coret-coret. Terus punya buku ini ya, buku tulis. Ya, harus banyak berlatih. Tidak bisa cuma baca gitu ya. Ya, kalau saya bukunya ini Felder saya coret-coret, saya highlight, saya stabilo gitu ya. Dan dibaca berulang-ulang ya. Kadang kalian baca hari ini, besok ya udah lupa gitu ya. Nah itu. Lebih baik kalian baca hari ini setengah jam, besok setengah jam gitu. Nah, itu lebih nempel ya. Gak cuma nanti mau ujian baru baca gitu ya, baca sampai semalaman suntuk ya. Itu kadang ya masuk sih, masuk ujian juga bagus, tapi setelah itu lupa semua ya. Nah, kalau belajar yang betul itu continue ya, kalau bisa ya itu hari ini setengah jam ya, kadang-kadang kapasitas kita udah cukup, satu hari itu cuma 30 menit ya, kalau lebih juga
Kamis kalian jalan-jalan kayak ya, ngobrol online ya, atau apa ya, itu boleh untuk mau refresh. Besoknya kalian 30 menit lagi rutin ya. Nah ini kalian yang mengeset kalian jadwal kalian. Saya paham kalau daring gini kan kadang kalian juga terdistraksi ya, sulit untuk mendisiplinkan diri. Ya. Tapi saran saya coba kalian buat jadwal gitu, ya. Jadwal yang cukup strict ya. Kalian mau ngapain ya? Selain kuliah itu kalian mau apa? Mau berlatih soal, mau apa? Nah itu jangan dilanggar. Ya. Kalau bisa kalian ikuti semua jadwal kalian. Ya. Sehingga kalian nggak terdistraksi. Nanti kalau kalian sudah selesai, misalnya berlatih selesai, nah itu kalian coba kasih reward ke diri Anda ya. Pokoknya nanti setelah ini saya mau ngopi gitu ya, saya mau beli KFC gitu ya. Nah itu sebagai reward kalian ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan target-target kalian ya. Itu cara belajarnya ya. Jadi ini per minggu kalian bisa lihat. Lalu di sini ada juga tugas-tugas ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, tugas ini bobotnya cukup tinggi ya, 10 sampai 20%. Ya, jadi jangan sampai kalian tidak mengumpulkan tugas ya. Karena tugas ini cukup membantu. Jadi kalau nilai Anda jelek itu bisa terbantu ya dengan nanti kalau tugasnya mengumpulkan bagus. Jangan sampai nanti udah ujiannya jelek terus tugasnya juga nggak mengumpulkan lagi gitu ya. Nah, tugas nggak mengumpulkan nanti 0 ya, nilainya 0, terus nanti setelah di rata-rata nilai akhirnya malah turun gitu ya. Nah itu nanti nggak lulus lagi ya. Itu ya. Oke, silakan berstrategi ya, karena mata kuliah ini perlu kedisiplinan ya untuk belajar. Oh ya, buku ini cukup bagus ya, buku Felder ya. Silakan kalian yang belum punya kopinya silakan mengcopy ya. Saya sarankan kalian punya hard copy itu ya. Hard copy dan dibaca. Ini cuma kalau NME 1 itu bab 4 dan bab 7 ya. Bab 4, bab 7. Nanti NME 2 bab 8, 9. Ya, jadi silakan kalian kalau mau ngeprint dulu bab 4 semua sama bab 7. Bab 7 itu pengantar energi ya, neraca energi. Tapi untuk neraca masanya bab 4 semua. Nah, itu kalian baca dari awal ya, terus ikuti, itu pemaparannya cukup bagus ya. Felder ini dia profesor di bidang education juga ya. Jadi dia membuat bukunya sangat enak sekali ya, bisa diikuti dengan baik. Jadi kalau kalian tidak paham materi di kuliah ya, coba kalian baca ini ya pelan-pelan ya. Ini karena memang awal ya, kalian punya textbook bahasa Inggris memang nggak mudah, tapi kalian terus melatih diri ya. Nanti di semester atas itu bukunya lebih kompleks lagi, lebih sulit dicerna ya. Kayak buku Mekep, terus buku apa lagi? Buku Skill ya yang di DRP. Atau bahkan ada buku kimia itu, Paris ya, Paris Chemical Handbook ya, itu sangat dalam gitu, sangat sulit. Nah kalau Felder ini mudah ya, coba kalian berlatih memahami ya, sambil nanti skill English Anda juga meningkat. Oke, itu saran saya. Kemudian saya siarkan lagi ya kuliah kita. Ya, nah ini materi dari mata kuliah kita NFG. Jadi berangkat dari hukum kekekalan massa dan energi ya, ini nggak bisa disangkal ya. Massa itu kekal, jadi nggak mungkin hilang ya. Tapi khusus massa yang di nuklir ya, yang ditemukan oleh Einstein itu, yang E sama mc kuadrat, di mana massa menjadi energi, itu nggak termasuk ke ini kajian kita. Itu termasuk nuklir, jadi nggak apply itu hukum kekekalan massa. Jadi sedikit berbeda itu ya, karena itu ke material nuklir, material inti. Tapi selain material inti itu semua massa ke material itu apply ya. Jadi mengikuti hukum kekekalan massa. Demikian pula dengan energi ya. Energi itu nggak mungkin berubah ya.
nggak mungkin hilang, bisa berubah, ya, bisa berubah dari energi yang satu menjadi energi lain, tapi tidak hilang. Ya. Ini energi. Ya. Contoh, sekarang itu energi apa? Energi yang banyak dikembangkan ya, energi surya ya. Sekarang banyak dikembangkan energi surya itu dari matahari itu bisa diubah menjadi apa disimpan di baterai gitu ya. Di baterai nanti untuk menggerakkan untuk apa, misalnya mobil atau motor ya sekarang lagi ramai motor listrik, mobil listrik. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi kita udah nggak punya mobil yang berbahan bakar bensin ya, semua diganti listrik. Nah itu katanya sekarang sedang dikembangkan. Nah itu energi matahari ditangkap nanti disimpan dalam bentuk energi kimia dalam baterai. Ya. Kemudian baterainya itu nanti memiliki energi kimia bisa dipakai oleh motor listrik ya atau mobil listrik menjadi energi yang melibatkan gerakan ya, energi kinetik gitu ya. Atau panas ya, panas itu bentuk energi juga ya, tapi energi yang lebih rendah dia ya. Dari panas itu kadang nggak bisa diubah lagi kan, panas ya udah keluar ke lingkungan terus lingkungannya jadi tambah panas, nggak sulit berubah. Jadi energi ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Paling bagus energi listrik ya, kalau kalian punya energi listrik itu bisa terpakai kan ya, terpakai untuk apa ya, untuk tadi energi gerak, energi kimia ya, itu energi listrik. Tapi nanti setelah sampai bawah energi berubah akhir panas ya, panas nggak bisa diapa-apakan, kalian nggak bisa simpan juga panasnya kan ya, panas itu nanti akan pindah ke lingkungan ya. Lingkungan menjadi tambah panas. Nanti itu lebih banyak dikaji di termodinamika juga ya, perubahan energi dalam suatu sistem. Oke, ini di sini kita cuma meletakkan dasar ya. Di sini kalian tahu ada apa kekalahan massa energi, lalu kita nanti masuk ke persamaan umum ya. Persamaan umum secara matematisnya seperti apa? Ya, intinya tadi ya, massa masuk sama dengan massa keluar ditambah massa yang terakumulasi ya. Oke, nanti kita pelajari prinsip neraca massa apa. Terus ada neraca massa diferensial dan integral. Ini di bagian awal ya, di pertemuan kita nanti, pertemuan ke-1, kedua, kita lebih belajar lebih dalamnya apa itu neraca massa diferensial, apa itu neraca massa integral. Nah, terus nanti kita masuk ke perhitungan ya, perhitungan neraca massa baik yang menggunakan sistem tunggal maupun sistem multiple ya. Kemudian juga sistem yang tanpa reaksi atau sistem yang dengan reaksi. Dengan reaksi tentu saja nanti lebih kompleks ya. Tapi namanya industri kimia itu pasti melibatkan reaksi ya. Ada reaksinya. Ini reaksi ini yang akan merubah suatu bahan baku itu menjadi produk ya, produk yang berguna. Ya memang ada sih industri yang cuma campur-campur gitu. Campur-campur reaksinya sedikit ya. Misalnya pabrik polimer ya, itu kebanyakan banyak yang campur. Tapi sebenarnya itu nanti ada ketika Anda mencampur ya, itu ada juga panas ya dilepaskan. Namanya panas larutan. Itu memang bukan reaksi, tapi ada panas yang dilepaskan ya. Contoh seperti Anda kalau Anda memasukkan basa NaOH ya, sodium hidroksida ke dalam air ya. Basa ini seperti di sabun ya, sabun itu banyak mengandung basa. Coba kalian masukkan basa ke dalam air, itu tiba-tiba apa beakernya panas ya. Itu karena apa ketika kalian melarutkan itu ada panas pelarutan yang tinggi. Meskipun bukan reaksi, tapi pelarutan ya, itu juga salah satu contoh. Ya. Oke, kemudian yang energi juga sama ya. Kita belajar prinsip dasar neraca energi, kemudian ada beberapa istilah. Tadi seperti istilah entalpi, lalu ada panas tadi ya, kalor ya. Terus ada kerja ya. Apa sih bedanya kerja, kalor, terus entalpi ya, energi potensial dan kinetik. Itu semua energi ya, bentuk energi, tapi berbeda ya. Dan mereka bisa saling terkonversi satu dengan lain. Oke, kemudian ada neraca energi mekanik ya.
semuanya nanti nih ya dituangkan dalam bentuk perhitungan matematis ya. Nah, untuk perhitungan matematis ini disarankan kalian bisa menghitung secara sistematis dan benar ya. Nih, termasuk bagaimana Anda membuat diagram alir ya. Diagram alir melabelkan baru melakukan perhitungan ya. Oke, nanti ini masuk ke sistem ini ya, sistem tunggal, multiple atau dengan reaksi kimia. Oke, harapannya kalian bisa menerapkan ini ya, konsep neraca massa dan energi ya, dalam menghitung kebutuhan massa dan energi dari suatu industri ya. Jadi hampir semua industri ya pasti ini ya, ada aliran massa, ada aliran energi ya. Nah, ini sehingga ketika kalian masuk industri kalian bisa ya menganalisa apa yang terjadi di dalam industri ya. Kalian bisa melihat ya apakah prosesnya betul atau enggak. Jangan sampai di industri itu misalnya beli bahan baku ya, bahan baku misalnya 1.000 ton ya, 1.000 ton per hari ya, 1.000 ton per hari. Kemudian dapat produk 50%-nya ya, sehingga dapat berapa? 500 ton produk. Tuh, ternyata limbahnya nggak ada. Terus kalian hitung limbahnya kok hilang ya. Nah, itu nggak mungkin ya. Harusnya kalau 500 ton produk itu ada produk samping sebesar 500 ton juga kan ya. Nah, itu kalau 500 tonnya yang lainnya hilang, nah itu kalian harus mempertanyakan kira-kira kemana. Apakah berubah jadi gas? Ya, bisa juga berubah jadi gas keluar ke atmosfer sehingga hilang ya, bisa. Ya, tapi semuanya harusnya tidak boleh ada yang hilang. Oke, ya tujuan belajar NFA ini ya. Ini supaya kalian nggak cuma pintar ngitung, tapi kalian paham ya NFA ini untuk apa gitu ya. Ya intinya kalian paham ya ada hukum kekekalan massa tadi ini ya. Jadi nggak mungkin massa itu hilang ya. Energi juga nggak mungkin hilang, tapi berubah bentuknya. Energi berubah bentuk jadi bentuk yang lain. Kalau massa ini tadi nggak hilang ya. Tadi meskipun ada yang ke udara ya, pindah ke udara dalam bentuk gas ya, itu bisa dihitung massanya berapa. Harusnya massa total itu sama. Ya. Nah kalau kalian sudah paham ini hukum ini, nanti kalian bisa hitung kebutuhan bahan baku ya, atau kebutuhan bahan tambahan atau energi yang terlibat dari suatu proses ya untuk menghasilkan produk. Ya. Intinya teknik kimia itu ya cuma ini kok ya. Jadi dari bahan baku diubah, diproses ya, masuk ke proses ya, terus jadi produk ya. Intinya ini bisa tulis ya, intinya ya, intinya teknik kimia cuma ini kok ya. Ini proses. Prosesnya macam-macam. Nanti di sini bisa gabungan proses ya. Gabungan proses, pokoknya intinya cuma bahan baku ya. Raw material diproses ya. Diproses jadi produk. Nah, intinya ini ya. Terus produk ini harus punya nilai tambah yang tinggi ya. Nilai tambahnya harus tinggi ini. Dibandingkan ini raw ya. Gimana prosesnya ini, harga prosesnya ditekan sehingga dapat ini ya, nilai yang tinggi. Udah, semua itu aja sih intinya ya. Semua prosesnya ini kan bisa melibatkan ini macam-macam ya. Proses kimia, proses fisika ya. Proses fisika, proses bio ya. Nah, jadi kalian kan belajar macam-macam di sini ya. Semua ilmu di sini masuk diterapkan di sini. Nanti ada kontrol juga ya. Tingkat atas ada kontrol pengendalian. Ini sekarang jadi penting ini ya, apalagi di zaman digital. Semua otomatis ini ya, pakai robot malah ya. Bisa kalian belajar ya. Ini mungkin jadi penting bagi kalian yang suka ini ya. Gimana mengkontrol proses di industri ini dengan digital, AI, big data ya.
atau pakai robot ya. Terus mungkin industri atau pabrik di masa yang akan datang itu udah nggak padat karya lagi ya. Mungkin pekerjaannya cuma 2 atau 3, tapi pakai robot ya. Nah ini. Nah kalau bisa kalian ambil celahnya ini ya, kalian bisa mengasah kemampuan digital kalian sehingga nanti bisa ini menjalankan proses secara lebih efisien ya, menggunakan ini digital ya. Nih, kalau di kurikulum kita nggak terlalu banyak digital ya, mungkin kalian bisa mengenrich ya, mumpung masih semester awal ya, entah belajar kursus di luar ya, artificial intelligence atau apa ya, di khusus di industri kimia ya. Sehingga nanti lulus kalian bisa bikin pabrik ya, bikin pabrik terus pakai ini ya, menggunakan ini digital ini ya. Nah ini mengenal dampak suatu proses terhadap lingkungannya ya. Itu juga pengaruh dari proses tadi ya. Ini ya, proses tadi di sini ada limbah. Nah sekarang limbah ini disorot ya. Sekarang ini harus berwawasan hijau, harus green. Artinya apa? Jadi proses kalian ini nggak boleh menghasilkan limbah yang banyak. Ya. Kalau bisa ini diminimalkan, ya. Limbah-limbahnya diminimalkan. Ya mungkin pakai raw materialnya yang tidak berbahaya, ya. Atau prosesnya diubah, ya. Prosesnya diubah jadi yang lebih efisien, sehingga limbahnya sedikit misalnya ya. Atau dapat limbah yang bisa jadi byproduct, ya. Ini diolah lagi. Jadi ini byproduct ya, produk samping. Byproduct tapi yang bermanfaat ya. Nah ini diproses lagi ya, ini proses lagi. Jadi kita intinya proses. Ya kalau kalian punya memahami proses ini sangat diperlukan, apalagi oleh bangsa ini. Kita memang kekurangannya di prosesnya. Industri manufaktur juga sangat rendah di kita ya. Kita kebanyakan konsumsi ya atau impor gitu ya, dari China karena lebih murah gitu ya. Kita nggak mau proses. Padahal kalau kalian mau proses ini kita dapat produk yang nilai tambahnya tinggi ya. Kemudian ekonomi juga bisa menggeliat ya. Ya silakan tadi yang ada di luar pulau ya, di Pontianak, di mana Banyuwangi ya, Lombok ya, itu juga masih banyak potensi sumber daya alam ya. Sumber daya alam, raw material. Ini kalau kita bisa proses ya, bikin pabrik di sana ya, bahan-bahan baku semua diolah jadi produk nilai tinggi, ini sangat bagus ya. Ya ini sangat mulia sekali ya. Kalian bisa mengembangkan ekonomi di daerah kalian ya. Oke ya, ini. Oke, nah ini ya, apa sih itu teknik kimia ya? Kalian mungkin bingung ya? Atau mungkin ada yang merasa salah jurusan? Mudah-mudahan enggak ya. Ya, mungkin ada yang senang kimia gitu ya, terus kalian pikir ini kimia, ya ternyata bukan. Ya, teknik kimia ini namanya engineering. Ya, namanya engineering itu induknya itu dari fisika sebenarnya kalau engineering. Ya, jadi ini sebenarnya banyaknya nanti fisika. Kalian harus paham konsep-konsep fisika. Mata kuliah di semester atas itu lebih banyak engineering, ya. Fisikanya lebih kuat. Jadi konsep fluida, kemudian neraca energi itu juga kaitannya dengan nanti fisika kan ya. Konsep tekanan, kemudian konsep pengaliran fluida. Kemudian energi yang berubah menjadi konversi energi ya dari tadi reaksi dan sebagainya, itu juga banyak fisikanya ya. Termodinamika ya, kemudian sampai mesin ya, ke mesin-mesinnya itu, cara kerja mesin itu di termodinamika ya. Itu juga banyak fisikanya ya. Ya tapi ini kompleks integral ya. Jadi kalian nggak salah kalau teknik kimia ini, kalian nggak cuma belajar kimianya, nggak cuma belajar fisikanya, tapi ini holistik ya. Kalian bisa belajar semua sains di sini ya. Jadi, nah itu cukup seru ya kalau kalian suka sains, nanti bisa memahami semua sains itu secara utuh ya. Karena di alam ini kan semua prinsip-prinsip sains ya. Kalian bisa melihat keajaiban nature ya, bisa mengungkap semua nature ini kok seperti ini ya. Itu semua karena
keajaiban alam ya, kalian bisa takjub ya, oh alam seperti ini ya, kalian bisa dapat ilmu-ilmu dari kimia ya. Oke, tadi ini ya, jadi untuk mendapatkan bahan baku ya, bahan baku diolah ya, intinya pengolahan. Nah ini prosesnya juga proses macam-macam. Proses ini masih terbuka lebar juga ya, kalau kalian mau berinovasi ya, ini terbuka lebar, ini masih banyak ya, banyak potensinya. Sekarang apalagi kalau ke arah bioproses ya, arah proses yang green ya, mengotori lingkungan. Nah ini kalian bisa terus optimasi di sini ya, dengan teknologi tadi dan sebagainya. Kalau bisa ini bisa menguntungkan. Ya. Oke, kemudian ini nanti ke arah kerja kalian ya. Terserah, nanti kalian lulus terserah mau masuk ke penelitian, mau masuk ke pengembangan, masuk ke pabrik ya, bisa merancang alat proses, merancang proses boleh ya. Atau mengoperasikan ya. Tapi kalau mengoperasikan ini kalau di pabrik ya banyak operatornya ya. Banyak operator sehingga kita nggak bisa kompetisi gitu ya. Atau yang jurusan STM ya banyak di sini. Kalau bisa kalian di bagian ini ya, perancangan, pengembangan ya, di bagian thinkingnya ya, think tank ya, think tank mau merancang suatu proses ya. Nah itu. Kemudian scale up ya. Jadi teknik kimia itu it's not about a small scale ya. It's about industrial scale ya. Ya, teknik kimia ini jangan ini ya. Ini big scale ini ya. Big atau industrial ya. Jadi ke arah industrialisasi ya, bukan skala lab lagi. Kalau yang skala lab itu skala lab ini biasanya kan volumenya kecil ya. Lab atau small ya, small scale ini biasanya batch ya. Ini dilakukan secara sistem batch. Kalian sudah dapat ya, sistem batch itu bedanya dengan yang kontinu. Kalau yang ini kontinu ya. Ini sistemnya kontinu. Jadi ini bisa 24 jam, bisa sampai 1 tahun operasi terus ya. Paling nanti pas libur aja, pas akhir tahun itu ada shutdown. Shutdown, pabriknya dibersihkan ya. Lalu udah 1 bulan off, sisanya nanti sepanjang tahun kontinu lagi ya. Jadi ini masuk terus ya, komoditas masuk terus, alat proses, produk juga keluar terus ya, kontinu. Jadi kalau yang batch ini ya, produk masuk kayak kalian masak. Jadi bahan baku masuk ya. Misalnya kalian masak sup ya, masak sup itu wortel masuk, kemudian sawi masuk ya, kentang masuk ya, kol masuk, terus udah aliran ininya kan udah berhenti ya, kemudian proses ya. Nah itu prosesnya ditunggu, setelah itu prosesnya selesai, baru kalian ambil produk ya. Nah itu jadi step by step itu base ya, itu base. Nah itu small scale. Ini biasanya di farmasi ya, farmasi atau obat ya, pabrik obat. Tapi kita nggak ke arah sini. Obat, terus kosmetik ya masih ada. Kosmetik tapi udah ke kontinu juga, ada kontinu ya. Pabrik polimer ada kadang-kadang base ya, polimer. Karena ini cuma campur-campur pabrik-pabrik polimer ya. Tapi ada yang besar itu di Tangerang itu ya, Chandra Asri itu yang di kontinu ya. Oke ya, ini scale up. Jadi kalian harus berpikir besar. Karena kalau skalanya industri itu nanti produknya bisa bersaing ya. Produknya harganya jauh lebih murah, kemudian secara kuantitas juga besar ya. Jadi gitu. Dan di sini ini arahnya ke ini ya, industrial scale. Ya,
ya, ini contoh pupuk Sriwijaya. Nah ini kalian ada nggak yang pernah lihat pabrik ya? Nah ini contoh pabrik petrokimia ya. Nah ini perlu teknik kimia ya, perlu sekali untuk terlibat di sini ya. Baik untuk perancangan ininya, perancangan kolom, ya, perancangan alat ya, semua ini. Ini ada reaksinya ya, ada limbahnya juga berupa gas buang dan sebagainya ya. Gasnya ini harus diapakan. Ini. Terus merancang ininya ya, limbah-limbahnya ya, instalasi limbahnya gimana. Nah ini contoh pupuk ya, industri pupuk. Ini termasuk pabrik petrokimia ya, petrokimia. Jadi teknik kimia ini memang muncul waktu terjadi revolusi industri ya, sekitar tahun 1940-an ya, yang mana itu industri booming karena ditemukan ini juga ya, sumber-sumber fosil minyak bumi ya, minyak bumi. Nah ini dari minyak bumi diolah menjadi produk-produk, salah satunya ini ya, pupuk. Lalu plastik juga berkembang pesat itu kan dari tahun 40-an 50-an ya, sehingga plastiknya tambah banyak. Nah sekarang ini arahnya ke arah bio-based fuel ya. Jadi mungkin yang proses-proses ini, proses konvensional ini mungkin akan ditinggalkan ya. Ini tantangan bagi kita ya. Karena fuel-fuel atau minyak bumi, gas itu akan ditinggalkan. Jadi mungkin teknik kimia kita nanti arah kedepannya itu nggak berdasarkan petrokimia lagi ya, nggak berdasarkan fuel minyak dan gas. Padahal memang dia dulu berdirinya ya berdasarkan itu ya, berdasarkan minyak dan gas bumi. Ya. Oke, ada yang tahu gimana cara bikin pupuk? Cara bikin pupuk itu dari apa ya? Dari kotoran hewan? Enggak. Kotoran hewan itu pupuk organik ya, tapi pupuk ini loh, pupuk yang dari pabrik ini. Ini contohnya pupuk urea ya. Ini dari petrokimia ya, dari gas alam atau minyak bumi ini ya. Reaksinya mana ya? Reaksinya ini ya, diolah dari ini, amonia dan O2. Amonia tahu bikinnya gimana? Amonia ini amonia kalian tahu ya, kadang perut kita kalau kembung kadang ini ya, keluar itu ada gas yang nggak enak gitu ya, H2S sebenarnya, tapi ada amonia juga ya. Amonia itu dibuat dari ini ya, N2 tambah H2 ya, ini proses Haber ya. Nah ini jadi NH3 ya, NH3 ini nanti jadi bahan baku untuk pupuk ini ya, atau ini NH3 tambah CO2 ya, CO2. Nah ini jadi pupuk urea, tahu enggak pupuk urea apa harum? Memang ini produk petrokimia ya, jadi ini memang kimia ini, pupuk kimia. Yang mana sekarang memang digencarkan penggunaan pupuk itu ya, pupuk organik ya. Katanya kalau pakai pupuk kimia ini nggak bagus. Tanah-tanahnya nanti lama-lama tandus. Sehingga tanahnya itu nanti harus diistirahatkan ya istilahnya ya. Jadi setelah panen itu tanahnya ini harus diistirahatkan dulu berapa lama, digemburkan lagi, itu baru bisa berproduksi lagi ya. Sekarang memang ini tantangannya diubah ke pupuk ini ya, pupuk bio ya. Silakan bagi kalian yang
mungkin di rumah mau bikin ya, nah mumpung pandemi banyak yang bercocok tanam ya, kalian bisa bikin pupuk bio ini ya, dari kompos ya, boleh ya, baca di Google atau cari-cari video di Google, ada bikin kompos. Ada lagi yang dari limbah ya, limbah selain kompos itu lebih enzim, koenzim, kalian lihat di koenzim ya di YouTube ya. Katanya ini bagus buat pupuk juga. Ini dari limbah ya, limbah kotoran, tapi diperam selama 3 bulan ya, 3 bulan nanti limbahnya itu jadi cairannya jadi enzim ya. Katanya enzimnya ini bagus untuk pertumbuhan pertumbuhan tanaman ya. Tapi yang pabrik kimia ini ya biasanya ini. Nah ini memang jadi zamannya Pak Soeharto dulu ya. Ini digiatkan ya, sehingga kita berhasil berhasil berswasembada pangan ya. Itu waktu zaman Pak Soeharto ya. Ini pupuk urea apa rumusnya? CONA2 2 kali ya. Nah itu. Nih ya. Ini semua ada reaksinya ya. Nanti kalau kalian nanti belajar neraca massa, kalian bisa hitung kebutuhannya berapa untuk dapat ini. Misalnya kalian mau 1000 ton ya, 1000 ton per hari misalnya. Ini karena kalian harus think big, namanya industri itu kita 1000 ton per hari sudah cukup sedikit juga ya. Sehingga kalian perlu ininya berapa ya, perlu kebutuhan N2-nya berapa, H2-nya berapa, terus N2 ini dapatnya dari mana ya, H2 dari mana juga dipikirkan. Ini contohnya kondisi di pabrik seperti ini ya. Jadi alat-alatnya cukup besar ini ya. Ini yang pasti melewati ini juga ya, percobaan di lab, tapi kemudian di scale up ya, di skalanya ditingkatkan ya, sehingga bisa mampu memproduksi pada skala besar. Oke, ini contoh pupuk Pusri ya di Palembang, salah satu pupuk yang menopang ini pertanian di daerah di sana ya, di daerah Jawa, di daerah barat. Oke, ini ada visi ada misi ya, jadi semua industri punya visi misi. Tadi kalian juga bagus, punya visi, kalian mau selesai studi dengan baik ya, misinya apa ya, bisa belajar dengan baik itu ya, harus ada visi dan misi supaya menyulut semangat kalian selama studi. Ini pertama ya, industri ini punya visi, jadi pupuk terkemuka sehingga mereka terus meningkatkan nanti kualitas dari produk mereka ya. Visinya apa ya, sehingga mereka terus melakukan perubahan demi perubahan. Nah ini ada tata nilai juga ya, tata nilai perusahaan. Ini integritas ya. Nah ini juga nilai-nilai ini baik ya. Coba kalian juga mengedit selama kalian kuliah, gimana kalian nilai-nilai yang baik ya. Karena ini nanti dibutuhkan juga saat kerja ya. Enggak cuma hard skill tadi ya. Hard skill pasti kalian bagus lah ya. Kalian pinter-pinter suka sains ya, itu bagus. Tapi kalian silakan mengasah integritas ya, aspek skillnya ya. Itu bisa didapatkan saat kalian nanti aktif di organisasi ya, baik itu KSM atau UKM ya. Banyak ini UKM-nya banyak ya, jadi jangan lewatkan. Tidak apa-apa IP kalian cuma pas-pasan ya, kalian dapat life skill ya, ilmu kalian. IP itu cuma seperberapanya. Kalau kerja itu sekarang lebih ditekankan ini ya, integritas, life skill, komunikasi, teamwork ya, bagaimana Anda berkolaborasi. Oke, bekerja dengan konsisten, bekerja dengan ikhlas ya, bekerja dengan tanggung jawab ini ya. Ya, silakan kalian pupuk ya semua nilai-nilai yang baik ya. Nah ini karena sistem daring, nanti kalau pretest kan online, ujian juga online ya.
kita nggak bisa pantau kalian apakah kalian jujur atau enggak ya, tapi usahakan kalian jujur ya, meskipun kita nggak bisa kontrol kalian, tapi kalian cobalah memupuk sifat yang baik ini ya, cobalah jujur ya, coba tidak nyontek gitu ya. Nah ini sebenarnya memupuk ini integritas kalian ya. Ini. Jadi dari hal kecil nanti kalian bisa dipercaya jadi orang besar. Ya ini contoh. Oke, kira-kira implementasinya apa ya? Nah ini mungkin kalian bagi gambaran ya, kalau kalian nanti lulus S1 di pabrik itu ini ada tingkatan pekerja ya, ada pekerja kasar, buruh ya, atau bagian operator, ini biasanya di sini ya, lulusan D3 SMK ya. Nah ini beberapa departemen di industri biasanya ya, ada penjualan, warehouse, engineering, produksi, pembelian, PPIC. PPIC ini kebanyakan dipegang nanti teman kalian yang teknik industri ya, di industri itu belajar ini, tapi nggak masalah kalau kalian mau enrich ini ya, nanti boleh ngambil pakai skema itu ya, kampus merdeka ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalian mau ambil mata kuliah PPIC di teknik industri ya, boleh. Ini menarik juga, kadang-kadang kita teknik kimia juga perlu ini ya, bagaimana memproduksi, planning, inventory control. Engineering ini mungkin lowongannya sedikit ya, R&D-nya sedikit, mungkin banyaknya kalau di Tangerang mungkin banyak ya, kalau di Surabaya mungkin udah tinggal produksi ya, sehingga ini menjadi banyak ini, lowongannya lebih banyak di sini. Atau di penjualan marketing ya, bagi kalian yang mau penjualan ini terbuka lebar ini, tapi kalian harus punya skill-skill itu ya, skill apa, digital marketing sekarang ya, ini coba ini bisa di-enrich, pembelian ya. Nah ini harapannya kalau kalian lulus itu ini masuk ke ini supervisor jenjangnya ya. Tapi banyak yang minta pengalaman kerja. Nah ini ya, makanya ini kalau kalian punya magang, punya kerja praktek ya, itu kalian bisa klaim sebagai pengalaman kerja ya. Kalau dapat wawancara itu kalian bisa klaim, oh saya punya pengalaman loh 1 tahun magang di mana ya, atau apa ya, ini jadi nilai plus ya. Itu pengalaman organisasi Anda ya, itu jadi pengalaman juga itu akan dipertimbangkan. Nah ini mulai dari sini nanti bisa naik ya ke puncak manajer dan berikutnya. Oke, nah ini mengingatkan kalian ya, kalau nanti di organisasi ya, kalau kalian bekerja itu ada ini ya, ada ininya, ada hierarkinya ya. Ada pemimpin, ini harus paham tujuan, visi ya. Kemudian untuk mencapai visi ini memerlukan kerja tim ya. Kerja tim, mungkin ada tim perancang yang memikirkan strategi, seni dan sebagainya. Sehingga ini kalian harus bisa bekerja sama dengan baik. Ya, nah ini bekerja dengan tim ini yang nggak mudah loh ya. Ya kan orangnya macam-macam, kebiasaannya macam-macam, ya, pemikiran macam-macam. Tapi ya gimana, seninya gimana supaya kalian bisa saling melengkapi, lalu bisa bekerja sama ya. Nah ini kalian belajar ya. Jadi saya sarankan selama kalian kuliah bisa coba masuk ke tim ya. Ya itu ikut aktivitas ya, aktivitas organisasi. Ya, belajar gimana nanti kerjasama dengan tim. Kalau ada konflik gimana cara mengatasinya. Ya. Belajar manajemen waktu juga gitu ya. Karena kalian ikut organisasi, kalian harus nanti menyusun jadwal dengan baik ya, karena nanti ada rapat apa gitu ya. Belum nanti ada kuliah, belum tugas, aduh pusing gitu ya. Tapi tidak masalah ya, kalau kalian bisa manajemen waktu dengan baik, kalian bisa menyelesaikan semua ya. Ada yang cuma fokus belajar, itu mereka nggak mau aktivitas. Nah, itu sama aja, nanti cuma belajar udah gitu jenuh, ujung-ujungnya mereka leye-leye gitu ya. Atau apa? Atau main game, akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Nah, saya sarankan kalian punya ini ya, gabung satu organisasi atau aktivitas ya,
supaya nanti hasil kalian itu lebih baik ya. Kompetensi kalian selain hard skill, kalian dapat soft skill. Ya, ini sedikit tips ya, kiat-kiat dalam ini, kerja kelompok ya. Kerja kelompok. Saya harapkan nanti JNMP ini kan ada kerja kelompok juga ya. Saya harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Terserah siapa nanti yang mau jadi pemimpin ya, tadi katanya kalau nggak ada pemimpin itu kan nggak bisa berhasil ya. Ada yang memimpin, kemudian ada yang membuat rencana ya, kemudian ada yang melaksanakan secara bersama-sama ya. Jadi kalian bekerja kelompok itu kalau bisa punya misi, tujuannya apa, keberhasilannya apa ya, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan itu kalian bisa evaluasi bersama ya, bagus atau enggak ya. Kalau bagus, oh berarti sukses ya. Kalau nggak bagus hasilnya, ini kalian evaluasi bersama, terus apa langkah selanjutnya apa ya, strategi selanjutnya apa lagi ya. Nah kalau udah sukses, kalian jangan lupa untuk merayakan bersama ya, kita makan bersama atau apa ya. Nah ini untuk merayakan supaya kalian lebih sukses lagi. Kadang ini kayak seperti reward gitu ya, kalau kita sudah bekerja keras kemudian kalian merayakan, terus nanti kita siap untuk melangkah ke proyek selanjutnya ya, gitu. Ya, ini gambaran di industri ya. Kalian harus pakai ini juga APD yang lengkap ya. Alat pelindung diri, pakai helm, pakai baju ini ya, baju yang di pabrik ya. Nah, ini pupuknya untuk pertanian ya. Nah, ini gambaran di pabriknya itu ya, secara umum. Nah, ini ya, ini proses-proses tadi ya, proses. Ini produk ya. Proses ini cukup kompleks ya. Jadi ada kondisi operasi. Nah, tadi ada reaksi ya, ada reaksi. Ini reaksi terjadinya di reaktor. Ya, di reaktor. Nanti kalian belajar di tingkat atas ada teknik reaksi kimia 1. Terus teknik reaksi kimia 2 ya. Nanti kalian belajar gimana sih mendesain reaktor ya. Reaktornya tipe apa gitu yang cocok ya. Nah, itu belajar semua di tingkat atas ya. Kalau di NME ini kita cuma belajar masuk reaktor ya, terus keluarnya berapa ya, cuma itu aja ya. Nanti di kuliah atas kalian juga merancangnya, kolom-kolom ini ya, menara pembutiran gimana merancangnya ya, berapa meter ini harus merancang, materialnya apa ya. Ini ya, amonia tambah CO2 ini jadi amonium karbamat. Karbamat lebih lanjut nanti jadi urea. Ya, ini hati-hati ya, amonium ini mudah meledak ya, banyak disalahgunakan oleh orang jadi bahan peledak ya. Ada yang bukan jurusan kimia tapi belajar di YouTube jadi ya bikin peledak ya, nggak baik. Jadi ini sebuah bahan kimia ini bisa digunakan untuk yang baik, bisa juga untuk yang buruk ya. Tapi kalian sebagai calon sarjana teknik kimia kalian harus punya etika yang baik, sehingga coba jangan menyalahgunakan bahan-bahan kimia ya. Gunakan bahan-bahan kimia ini untuk kepentingan yang baik ya. Ya, amonia sendiri nanti bisa juga untuk yang tidak baik ya, bahan peledak ya. Logam alkali ya, logam itu juga bisa jadi bahan peledak ya. Dilarutkan di air itu bisa meledak ya. Cl2 gas klorin ya, gas klorin itu baik untuk disinfektan ya, untuk mendisinfeksi kolam renang ya, untuk tandon ya, itu kan banyak mikroba ya, itu disinfeksi. Tapi bisa juga digunakan untuk membunuh orang juga ya, Cl2. Nah, itu waktu Perang Dunia Kedua itu gas klorin itu dipakai disemprot itu bisa membunuh orang ya. Apalagi kadarnya tinggi ya, itu ya, harus hati-hati ya. Ini ya proses-prosesnya nanti. Sintesa ini nitrogen ini juga dimurnikan lagi ya, proses-prosesnya banyak. Nanti masuk ke reaktor, terus dibutirkan ya, drilling tower. Jadinya ini urea ya.
sebagai perenungan kalian ya. Jadi di manakah nanti juga untuk karir kalian ya. Silakan kalian pikirkan setelah lulus kalian mau jadi apa ya. Kira-kira kompetensinya apa nanti yang akan dibutuhkan ya di 4 tahun 5 tahun yang akan datang. Sehingga apa yang harus kalian persiapkan. Nah ini persaingan semakin ketat. Apakah saya siap? Ya, ini intinya kalian harus tekun ya dan banyak belajar ya, karena dunia ini terus berubah ya. Yang dulunya ini dulu kan ini ya berbahan baku gas bumi atau minyak bumi, sekarang berubah ya. Akan ke arah green ya. Mungkin minyak bumi akan habis juga ya. Ya ke depan seperti apa? Kebutuhan energi seperti apa ya? Oke, nah ini kalau kalian mau sukses, jangan tunggu nanti ya. Nanti aja saya 4 tahun ini ya gini-gini aja. Nanti pas kerja juga saya bisa sukses gitu ya. Itu sudah seperti itu ya. Kesuksesan Anda di 4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang itu bergantung pada kebiasaan Anda pada hari ini juga. Ya. Jadi kalau kalian bisa mengubah kebiasaan Anda, pola pikir Anda, perilaku Anda, ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan nanti akan membentuk pribadi Anda yang sukses. Ya. Jadi pribadi sukses itu nggak tiba-tiba, ya. Pribadi sukses itu dibentuk dari kebiasaan yang baik. Ya. Kebiasaan yang baik. Jadi ini kebiasaan yang baik itu harus dibangun, harus dibentuk. Ya. Ini meskipun pandemi, ya saya harap kalian bisa membangun kebiasaan yang baik. Meskipun nggak usah ke kampus gitu ya, terus ya udah bangun, nggak ada kuliah, bangun jam 11 aja gitu. Bangun jam 11 nanti kok saya bisa belajar malam-malam gitu. Nah, itu nggak baik. Kalau bisa tetap biasakan bangun pagi, sarapan pagi, pakai baju yang baik ya. Soalnya kalian ke kampus gitu. Ya, kemudian olahraga dulu gitu ya. Katanya kalau berjemur 30 menit pagi-pagi itu imun kalian baik ya. Jangan pikir kalian, saya masih muda, nggak mungkin kena COVID ya. Atau kalau paling kena COVID juga OTG gitu ya. Itu nggak pasti ya. Sekarang kan virusnya juga bermutasi terus ini ya. Bisa jadi Anda kena kalau Anda imunnya nggak baik ya, karena pola tidurnya nggak baik, kemudian pola makan nggak baik gitu ya, itu bisa kena ya. Itu jadi saya himbau kalian punya kebiasaan yang baik ya. Bangun pagi ya, kemudian olahraga ringan, kemudian ini ya berjemur ya, olahraga sambil jalan di sekitar rumah ya, matahari ya. Kita ini diberkati ya dengan banyak matahari. Nah itu bisa membentuk vitamin D. Vitamin D-nya tinggi itu COVID-nya menjauh biasanya. Jadi itu ya, coba berjemur ya. Makan juga harus baik ya, karena pandemi ini menyerang imun. Jadi kalau imun kalian baik, ya itu gak mudah terkena ya. Jadi makan yang makanan bergizi ditambah lagi vitamin ya. Supaya kalian kalau fisiknya bagus, kalian bisa belajar dengan baik juga ya. Oke teman-teman, ya ini sangat mempengaruhi ya memang. Kalau kalian nggak didukung teman-teman kalian, belajar sendiri ya, kemudian kalian down ya, sedang ada masalah misalnya ya, atau keluarga nggak baik, atau kalian diputuskan pacar misalnya ya, jadi down, itu tuh nggak baik ya. Coba cari dukungan teman-teman yang baik ya. Jadi ada baiknya kalian berteman, tapi dengan teman yang baik, yang bisa memberi pengaruh yang baik. Oke, ini dinamika di Surabaya ya, tadi orang Surabaya mungkin paham ya, sangat padat ya Surabaya. Nah ini bisnya Ubaya. Kalau kalian offline ini harusnya mungkin tiap pagi naik bis ini ya. Ini suasana di kelas ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatannya masuk ke kelas ya.
kalaupun ada kesempatan selama semester sekarang ya, semester ke depan jangan patah semangat ya, karena kita bisa beradaptasi ya. Jadi ya itu tadi ya, berpikir positif, kemudian tetap berjuang ya, tetap beradaptasi ya, kita diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Oke, nah ini profil program studi teknik kimia ya. Mungkin kalian belum pernah ke kampus, ini kami tempel di TG 5 ya, di ruang dosen-dosen di PAJ ya, di depannya PAJ. Jadi petugas administrasi jurusan. Di ruang ini ruangnya para dosen. Tempatnya ada kelas, tapi ada lorong, terus ada ruang PAJ ya. Kalau kalian nanti mau berurusan administrasi dengan PAJ, Mbak Vina ya, itu di lorong itu kita ada tempel ini juga. Atau di laboratorium ya, di laboratorium kita tempel ini. Harapannya kalian tahu ya, setelah lulus itu mau kemana ya. Nah ini, jadi dengan kurikulum kami berharap kalian bisa memiliki ini ya, bisa menerapkan prinsip teknik kimia dalam menjalankan profesi. Profesinya sangat luas ya, nggak harus tadi di pabrik ya, tapi kalian bisa ke wirausaha, manajemen ya, segala bidang ya. Tadi kan teknik kimia membentuk pola pikir kalian untuk berpikir secara holistik ya. Jadi harapannya kalian bisa berkiprah di semua bidang ya. Kemudian baik yang mau studi lanjut, ini juga kami lengkapi dengan ilmu-ilmu sehingga kalian bisa nanti sukses di studi pasca sarjana ya. Lalu nah ini ketiga, menerapkan soft skill ya. Kami nggak bisa mengasah terlalu banyak ya kalau di mata kuliah, jadi silakan kalian bergabung dengan aktivitas-aktivitas di Ubaya ya. Kalau ada lomba-lomba itu ikut ya. Di Ubaya itu ada PIMUS, ada apa lagi, Rektor Cup ya. Kalau saya UB itu harusnya ada Rektor Cup itu. Atau lomba-lomba di luar ya, banyak lomba-lomba yang ditawarkan sehingga kalian bisa mengadu kompetensi kalian dengan mahasiswa lain di luar ya. Berapa jauh saya bisa berkompetisi dengan mahasiswa yang lain ya. Mau exchange bisa ya, itu ada juga di MBKM tadi ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalian bisa exchange, mengajukan exchange ya, student exchange. Jadi kalian mau mengajukan satu semester, saya mau ke Bandung misalnya, ke Universitas Parahyangan, di sana ada teknik kimia, saya mau coba belajar di sana sambil mengenal tempat baru ya, teman-teman baru ya, boleh, silakan ya. Oke, nah ini ada 10 TPL ya di teknik kimia, capaian pembelajaran. Khusus yang NME ini kita desain untuk membentuk ini TPL 1 dan TPL 2 ya. Kemampuan menerapkan sains ini ya, sains dari sains alam, matematik, rekayasa ini engineering, TIK ya, komunikasi. Ini nanti banyak diberikan di software ya, kan kita ada mata kuliah program komputer, kemudian matematika teknik kimia, pengendalian prosesnya itu pakai software juga. Jadi kalian juga dilatih menggunakan software ya. Dan kemampuan ini merancang proses ya, ini khusus teknik NME, ini lebih membangun di satu sama dua. Yang lainnya silakan dibaca ya, ini banyak ya. Nah ini kalian bisa ngecek ya, sejauh mana kalian sudah mencapai setiap kemampuan ini. Harapannya nanti di tahun keempat kalian sudah mencapai ini semua, sudah bagus. Nah kalian siap untuk masuk ke lingkungan kerja ya, dunia kerja. Ya, ini minggunya ya. Jadi kita ada 14 kali perkuliahan, 7 kali sebelum UTS, 7 kali setelah UTS. Ini minggu 1-2 akan diampu oleh kita. 1-2 oleh saya, kemudian 3 sampai 7 itu dengan buku kita ya. Jadi terkait perhitungan kacamata ini dengan buku kita. Lalu setelah UTS ini buku kita 89 lanjut ya, karena ini ada kacamata dengan reaksi.
Lalu 10 sampai 14 ini dengan saya. Ya. Jadi sangat-sangat. Ya, 7 kali buku kita, 7 kali dengan saya. Dibagi 2. Ya. Oke, nah kalau bisa kalian baca dulu ya, materinya sudah tahu, kalian boleh persiapan dulu di rumah ya, baca dulu bukunya, buku foldernya, soal-soalnya bisa dipelajari ya. Contoh soal di situ cukup banyak, lalu ada latihan ya. Jadi di belakang bab 4 itu ada soal-soal latihan ya. Silakan dicoba ya. Jadi kalau kalian sudah merasa paham, contoh soal juga sudah bisa, coba challenge kalian dengan ini contoh soal di bagian belakang ya, bagian belakang. Semakin banyak kalian berlatih ya, semakin banyak kalian mengerjakan soal ya, semakin bagus pemahaman kalian ya. Ya, kalau kalian bisa mengerjakan semua itu pasti udah ujiannya pasti bagus itu ya, nggak akan gagal ya. Dan semakin banyak kalian berlatih itu pasti kecepatan kalian menghitung itu lebih bagus ya. Jangan sampai nanti pas ujian kalian komplain, Bu, waktunya kurang ya. Padahal itu waktunya waktu standar. Kalau Anda masih merasa kurang waktu, itu berarti Anda kurang berlatih ya. Sehingga sangat lambat ya. Harusnya Anda sudah bisa melatih diri Anda ya, mendrill diri Anda, perhitungannya sehingga nggak terlalu banyak mikir ya. Jadi udah terlatih ya, jadi udah otomatis mengerjakannya sudah lancar ya. Oke, nah ini nilainya ya. Tadi kalau mau C ini harus 55 ya. Upayakan masuk ke nilai 55. Ya, kita berharap akan semua lulus ya. Tadi saya bilang ada remedi ya. Jadi karena kurikulum 2020 ini nggak boleh ada yang nilai DE. Kemungkinan ada remedi, cuma kita nggak janji ya. Kalau ada waktu kita remedi, kalau nggak ada ya. Jadi jangan berharap ada remedi. Oke, bukunya tadinya folder ada email blau, ada software ya. Waktunya udah mau habis ya, karena mau dipakai. Oke, aturan umum ini ya, nggak boleh terlambat 15 menit ya. Ini juga daring, jangan terlambat ya. Toleransi 15 menit boleh. Buku teks wajib ya, kalau bisa kalian bawa buku tulis ya. Jadi untuk menulis, meskipun diterangkan kalian merasa bisa, tapi tolong menulis sambil menulis ya. Jadi yang setelah nanti diterangkan kalian juga tulis ya. Dan juga latihan ya, latihannya silakan latihan mandiri. Tadi di bagian bab 4 belakang itu banyak ya, bisa dilatih. Makanya siapkan buku tulis yang tebal ya. Ya boleh berlatih di situ. Ini tips aja ya untuk Anda. Nah ini, I hear and I forget, I see and I remember. I do and I understand ya. Kalau kalian cuma dengar, ini pasti lupa ya. Cuma lihat, remember gitu ya. Besok-besok pasti lupa udah. Ya. Cara belajar yang bagus itu yaitu I do ya. I do. Jadi kamu tulis ya. Semua nanti perkuliahan teknik kimia itu terus kalian harus tulis, harus sambil nulis. Ya, sambil nulis itu di kuliahan, sama nanti kalian baca buku juga sama, baca buku, kemudian yang penting-pentingnya apa kalian tulis lagi ya, sehingga itu nanti kalian akan paham ya. Praktis ya. Kalau bisa karena biasa gitu ya, jadi silakan berlatih ya, nggak ada kunci lain, tadi yang mau lulus harus praktis ya. Oke, kemudian untuk tugas nanti mungkin akan ada tugas kelompok ya, individu. Ini di bagian akhir biasanya nanti dikumpulkan tugas-tugasnya di list ya. Tapi nanti ini dikoordinasikan oleh asisten ya. Oke, ini waktunya mau habis ya. Ini nggak apa-apa ya. Ini karena awal perkuliahan ini supaya mengensis kalian. Kita belum masuk ke materi. Nanti di responsi akan ada sedikit kuis ya, kuis atau pretest untuk melihat kompetensi kalian di PTP. Harapannya kalian ini ya lulus semua ya PTP-nya ya. Ya, karena ini untuk prasyarat NME kalian
gaya belajar ya. Nah, ini silakan kalian bisa masuk ke sini ya, ngetes. Kira-kira gaya belajar kalian seperti apa? Ya, karena ini ada strateginya macam-macam. Ya. Ada yang sifatnya aktif, ada yang sifatnya reflektif. Ya. Yang aktif ini kadang harus ini ya, harus sama teman-teman. Gak bisa sendiri ya, tapi yang ini harus sendiri gitu ya, belajar sendiri, harus berpikir sendiri. Kalau ada teman-teman malah gak bisa belajar gitu ya. Tapi ada yang perlu teman. Nah ini kalau ada yang perlu teman berarti kalian harus cari teman ya. Visual atau verbal ini juga ya. Kalau kalian tipe visual ya udah berarti kalian harus bikin gambar-gambar atau apa untuk membantu pembelajaran kalian ya. Ya silakan dibaca, dicek di sini ya. Ini untuk membantu pembelajaran kalian ya supaya sukses. Ini ada ilmu, ini cara psikologi ya, ilmu pembelajaran. Ya, silakan temukan gaya belajar kalian ya dan cari strateginya. Ya, nah ini ada yang belajarnya sekuensial satu-satu ya. Ada yang global ya. Atau ada yang mix ya. Lihat global dulu ya. Ini kalau di Feather kalian lihat di bab chapter pertama ya, di situ juga dia global. Pelajari, lalu di bagian akhir ya di kesimpulan juga global. Setelah itu kalian masuk sekuensial boleh. Part 1 apa, part 2 apa, part 3 apa. Ini sekuensial. Oke, time management ya. Karena daring ya kemudian banyak macam-macam yang masuk ke WhatsApp, ke Facebook, ke Instagram ya, itu bisa membuat kalian distraction. Tapi tolong kalian lakukan yang do first things first ya. Yang priority, jangan terdistraksi ya. Kadang-kadang kita mudah terdistraksi ya, baca message dulu, baca apa dulu ya, sehingga yang harusnya prioritas utama sih tadi lakukan. Nah ini kalian selesaikan yang ini dulu ya, yang apa, yang urgent ya, goal planning apa, nanti sisanya yang ini ya, sisanya yang non urgent ya. Oke, ini waktunya karena habis. Silakan kalian ya coba yang baca yang itu dulu ya, yang ini ya, contoh 44. Coba pahami ini ya. Coba baca ini, pahami ini. Apa bedanya neraca integral dan diferensial? Ya. Oke, mudah-mudahan ini pertemuan pertama ini ya memberikan masukan buat Anda dan membuka pikiran Anda ya, supaya kalian sukses untuk mata kuliah lanjutannya dan sampai sukses sampai nanti selesai studi ya. Saya nggak berharap ada kalian di antara kalian yang terdemotivasi terus akhirnya keluar gitu ya atau nggak selesai studi. Saya tidak berharap. Ya mudah-mudahan kalian enjoy meskipun ini sulit ya, tapi nggak sulit kalau kalian tadi ya belajarnya rutin terus praktis ya, banyak menuliskan, baca buku dengan tekun ya. Kalau hari ini nggak paham, besokannya dibaca lagi ya, baca lagi 30 menit harusnya paham. Oke, silakan ini dibaca dulu ya. 44 ini untuk kuliah minggu depan ya, kita akan bahas. Oke, sampai sini ya kuliahnya ya. Karena waktunya habis. Nanti saya share screen-nya, share PPT-nya di GoLS ya. Oke, terima kasih. Kalian lanjut kuliah ini ya, Prokom ya. Ya, silakan keluar dulu boleh ya, istirahat dulu, ngopi dulu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih 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 Bu. Terima kasih. Makasih Bu. Terima kasih.